Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada diri kita. Adapun materi yang akan kami bahas ialah indikator asam dan basa. Kami dari kelompok 10 akan memulai presentasi saat ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama dengan saya Bayu Haji, dan yang kedua ada Indah Rusmarhadi, dan yang ketiga ada Rizkia Putri. Mari kita mulai presentasi kali ini dengan identifikasi asam dan basa. Identifikasi asam dan basa dapat diidentifikasikan dengan menggunakan zat yang disebut indikator. Indikator adalah zat yang dapat memberi warna berbeda dalam lingkungan asam dan lingkungan basa. Indikator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator asam dan basa. Indikator buatan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu indikator kertas. Indikator kertas itu biasanya kertas lakmus biru dan merah serta indikator universal. Indikator larutan itu biasanya timol biru, phenolphthalein, metil merah dan bromtimol biru. Dan serta indikator alami contohnya itu yaitu ekstrak kubis ungu, ekstrak bunga sepatu, ekstrak kulit manggis, dan ekstrak kunyit dan sebagainya. Selanjutnya contoh-contoh larutan. Larutan asam, larutan basa, dan larutan netral. Larutan asam itu contohnya asam sulfat, asam nitrat, asam formiat, asam klorida, dan asam bromida. Dan larutan basa yang pertama kalium hidroksida, natrium hidroksida, barium hidroksida, aluminium hidroksida, magnesium hidroksida. Dan yang ketiga itu adalah larutan netral. Contohnya garam dapur, kalium nitrat, kalsium karbonat, natrium fosfat, dan seng sulfat. Baik, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi terkait dengan indikator buatan. Indikator buatan memiliki definisi, yaitu indikator yang dibuat oleh manusia dan biasanya berupa bahan-bahan kimia. Indikator buatan yang pertama adalah identifikasi dengan kertas lakmus. Kertas lakmus adalah kertas indikator yang dapat berubah warna ketika dibasahi atau dicelupkan pada larutan asam atau basa. Kertas lakmus terdiri dari dua jenis, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Lakmus biru adalah kertas lakmus yang apabila dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi warna merah, sedangkan dalam larutan basa dan netral tetap berwarna biru. Lakmus merah adalah kertas lakmus yang apabila dimasukkan ke dalam larutan basa akan berubah warna menjadi biru, sedangkan apabila dalam larutan asam dan netral tetap berwarna merah. Dapat disimpulkan melalui tabel berikut. Tabel seperti di atas ini. Tabel perubahan pada indikator kertas lakmus. Larutan asam akan mengubah warna menjadi merah pada lakmus biru dan merah. Lakmus basa akan merubah warna biru kepada lakmus biru dan lakmus merah. Dan netral tidak merubah apapun, dengan kata lain, lakmus biru tetap menjadi warna biru, lakmus merah tetap menjadi warna merah. Indikator buatan yang kedua adalah identifikasi dengan kertas indikator universal. Kertas indikator universal memiliki 4 buah garis yang berwarna seperti yang terlihat dalam gambar, yaitu kuning, hijau, jingga, dan jingga kecoklatan. Garis warna tersebut akan mengalami perubahan warna jika kertas indikator universal dicelupkan ke dalam suatu larutan yang memiliki sifat tertentu. Jika larutan uji berwarna gelap, disarankan untuk menggunakan indikator universal berbentuk kertas. Nah, berikut adalah tabel perubahan warna dari berbagai pH dengan keterangan larutan asam memiliki pH kurang dari 7, larutan basa memiliki pH lebih dari 7, dan larutan netral memiliki pH sama dengan 7. Contohnya, larutan netral memiliki pH dari 7. Maka dari itu, perubahan warna yang terjadi pada warna pertama yaitu kuning, yang kedua adalah hijau pucat, dan warna ketiga adalah jingga, dan keempat kecoklatan. Begitu juga dengan asam, dengan larutan asam dan larutan basa. Tinggal disesuaikan dengan pH masing-masing.
Yang ketiga adalah identifikasi dengan larutan indikator universal. Komponen utama larutan indikator universal adalah metil merah, metil jingga, bromtimol biru, dan fenolftalein. Campuran ini sangat penting karena masing-masing komponen kehilangan atau mendapat elektron bergantung pada keasaman atau kebasaan larutan yang akan diuji. Indikator universal jenis ini paling layak digunakan untuk larutan yang tak berwarna, sehingga dapat meningkatkan akurasi pengujian. Untuk larutan yang memiliki warna pekat, tidak disarankan menggunakan larutan indikator universal, namun disarankan untuk menggunakan kertas indikator universal ataupun dapat menggunakan kertas lakmus. Berikut adalah tabel larutan indikator universal. Ada indikator utama yaitu ada 4. Yang pertama ada fenolftalein dengan perubahan warna tak berwarna sampai merah, kisaran pH antara 8 sampai 9,6, larutan asam tidak berwarna, larutan basa merah, dan larutan netral tidak berwarna. Indikator yang kedua ada bromtimol biru dengan perubahan warna kuning sampai biru, kisaran pH 6 sampai 7,6, larutan asam berwarna kuning, larutan basa biru, larutan netral biru agak kuning. Yang ketiga ada metil merah. Metil merah memiliki perubahan warna merah sampai kuning, kisaran pH 4,2 sampai 6,2, larutan asamnya merah, larutan basa kuning, dan larutan netral kuning. Yang keempat, metil jingga memiliki perubahan warna merah sampai kuning, kisaran pH 3,1 sampai 4,4, larutan asam merah, larutan basa kuning, dan larutan netral kuning. Dengan catatan kembali, larutan asam memiliki pH kurang dari 7, larutan basa memiliki pH lebih dari 7, dan larutan netral memiliki pH sama dengan 7. Untuk memahami tabel sebelumnya, diberikan contoh yaitu indikator metil merah memiliki kisaran pH antara 4,2 sampai 6,2 dengan perubahan warna merah sampai kuning. Ini yang terdapat di tabel sebelumnya. Maka, kisaran pH dan perubahan warna dari metil merah mengandung arti bahwa yang pertama, jika indikator metil merah ditetesi ke dalam larutan yang pH-nya sama atau lebih kecil dari 4,2, maka warna yang ditunjukkan oleh indikator adalah merah. Yang kedua, jika metil merah ditetesi ke dalam larutan yang pH-nya sama atau besar dari 6,2, maka warna yang ditunjukkan oleh indikator adalah kuning. Yang ketiga, sedangkan jika indikator metil merah ditetesi ke dalam larutan yang pH-nya di antara 4,2 dan 6,2, maka warna yang ditunjukkan oleh indikator adalah kombinasi dari warna merah dan kuning yaitu jingga. Singkatnya, ketika suatu larutan yang diuji menggunakan metil merah memiliki pH kurang atau sama dengan dari 4,2 akan menghasilkan warna merah. Jika larutan memiliki pH sama dengan atau lebih dari 6,2, maka akan menghasilkan kuning. Jika suatu larutan memiliki pH antara 4,2 sampai 6,2, maka perubahan warnanya ada di antara merah dan kuning, yaitu akan menghasilkan warna jingga. Itu saja, saya lanjutkan ke teman saya yang berikutnya. B. Indikator alami. Identifikasi dengan ekstrak kubis ungu. Daun kubis ungu bila dilarutkan dalam air panas akan menghasilkan zat kimia yang berwarna biru atau biru keunguan bila terlalu pekat. Zat kimia inilah yang bila bercampur dengan asam akan berubah warna menjadi merah dan bila bercampur dengan basa berubah menjadi hijau. Oleh karena ada perbedaan warna yang jelas dalam suasana asam dan basa, maka ia dapat digunakan sebagai indikator alami. Tabel perubahan warna pada indikator ekstrak kubis ungu. Asam kuat berubah menjadi merah tua, asam menengah berubah menjadi merah, asam lemah berubah menjadi merah keunguan, netral tetap berwarna ungu, basa lemah berubah menjadi biru kehijauan, basa menengah berubah menjadi hijau, dan basa kuat berubah menjadi kuning. 5. Identifikasi dengan ekstrak kembang sepatu. Bunga sepatu dapat dijadikan indikator karena mempunyai zat warna yang disebut antosianin dan mampu memberikan perubahan warna baik pada senyawa asam maupun senyawa basa. Ketika di dalam larutan asam akan memberikan warna merah, sedangkan di dalam larutan basa akan memberikan warna hijau. Tabel perubahan warna pada indikator alami dari berbagai bunga.
1. Bunga pacar air. Asam berwarna merah jambu, asli berwarna ungu pekat, basa berwarna kuning pekat. 2. Bunga tapak dara. Asam berwarna merah muda, asli berwarna biru muda, basa berwarna kuning. 3. Bunga ungu teleng. Asam berwarna merah bela, asli berwarna biru, basa berwarna hijau pekat. 4. Bunga sepatu. Asam berwarna merah, asli berwarna ungu, basa berwarna hijau bening. 5. Bunga euphorbia. Asam berwarna pink muda, asli berwarna putih transparan, basa berwarna hijau pekat muda. 6. Bunga bougainville. Asam berwarna pink pekat, asli berwarna pink, basa berwarna hijau bening. 6. Identifikasi dengan ekstrak kulit manggis. Warna kulit manggis adalah ungu dalam keadaan netral. Jika ekstrak kulit manggis dibagi dua dan masing-masing diteteskan larutan asam dan basa, maka dalam larutan asam terjadi perubahan warna dari ungu menjadi coklat kemerahan. Larutan basa yang diteteskan akan mengubah warna dari ungu menjadi biru kehitaman. 7. Identifikasi dengan ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit memiliki warna coklat bening. Setelah ditetesi larutan asam menjadi kuning transparan, dan setelah ditetesi larutan basa menjadi merah. Hal ini menunjukkan bahwa kunyit sesuai dengan sifat asam dan basa. Tabel perubahan warna dengan indikator ekstrak kulit manggis dan ekstrak kunyit. Kulit manggis, warna asli ungu, asam coklat kemerahan, basa biru kehitaman. Kunyit, warna asli kuning, asam kuning transparan, basa berwarna merah. Sekian penjelasan dari saya. Demikian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada kesalahan dalam kata-kata mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.